Ini tunjangan yang selama ini telah menginfakkan, menafkahkan segala ilmu dan kemampuannya untuk memajukan, mencerdaskan anak-anak SD Kunjara. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali murid kelas 6, dan pada hari ini akan diwisuda, akan dilepas dari status siswa SD Kunjara. Kemudian anak-anak kelas 6 yang selalu aku sayangi, aku cintai, yang kami banggakan, anak-anak kelas 1 sampai kelas 5, dan kalian terus semangat muda, kalian akan menyusul kakak-kakak kalian di tahun-tahun berikutnya dengan prestasi yang lebih membanggakan. Alhamdulillah, sholawat wassalam semoga tetap tersalur, kita curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik kita dengan keislaman, agar kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah sebagai sesembahan kita dengan baik. Nabi Muhammad adalah orang terpilih yang selalu kita selalu dari selalu kita tuh ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu, anak-anak yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kita kelas 6 tentunya, yang selama 6 tahun perjuangan kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 ini adalah perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang panjang, sehingga pada kesempatan hari ini kalian patut berbangga ria, patut bersenang ria, karena sebentar lagi kalian akan dilepas, akan diwisuda, ya, menjadi alumni SD Kunjara. Nah, ini bukan akhir dari perjuangan kalian, ini adalah awal kalian meniti karir, di mana setelah keluar dari SD Kunjara ini tentunya di sana banyak permasalahan hidup, banyak tantangan yang lebih besar lagi. Jadilah pesan dan pesan Bapak Ibu guru di SD Kunjara ini, jadilah bekal-bekal dari Bapak Ibu guru dari SD Kunjara ini menjadi bekal awal, menjadi fondasi kalian untuk menata dan menapaki jejak yang akan lebih besar lagi, lebih luas lagi di sana. Anak-anak, mungkin Bapak dan Ibu guru ketika mengajar kalian di kelas ada kata-kata yang mungkin keras, ada kata-kata yang mungkin marah pada kalian, mungkin pernah nyubit, ya, itu bukan karena Pak Guru dan Bu Guru itu benci pada kalian, bukan, ya. Kami di sini adalah sayang kepada kalian. Kami di sini karena ingin menertibkan kalian. Mungkin tidak mungkin, ya, seorang guru tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba mukul anak, itu bukan mungkin. Seorang guru yang tidak ada masalah apa-apa, anaknya anteng, anaknya nurut, kok tiba-tiba marah-marah, tidak mungkin, ya. Mungkin ketika seorang guru sampai marah, sampai ngikut, tentunya, ya, itu karena ingin mendisiplinkan kalian yang ketika itu belum bisa tertib, belum bisa disiplin, belum bisa baik.
mulai kalian ramai di kelas, mulai kalian nakali konsolnya, ya, mengganggu konsolnya, membuli temannya. Itu karena bukti cinta kami kepada kalian, ingin agar kalian menjadi anak yang lebih baik, maka kami tegur kalian. Ya. Jadi ini adalah kasih sayang dari Bapak Ibu guru untuk kalian. Nah, dalam ketika kita bareng di sini, ini pasti punya suka dan duka ya. Kalian punya kenang-kenangan masa indah bersama Bapak Ibu guru. Punya pesan dan kesan yang tidak ingin terlupakan sampai akhir hayat. Nah, jadikan itu menjadi pegangan hidup kalian. Ya. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang mendapatkan kehidupan ini, kami selaku atas nama SD Negeri Gundara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kepercayaan panjenengan semua menitipkan murid-muridnya, murid menitipkan anak-anaknya ke SD Gundara ini. Dan alhamdulillah selama 6 tahun kami didik, kami ajar, dan mulai terlihat hasilnya ya, sudah terlihat hasilnya. Saya ingat ketika dulu panjenengan menitipkan putra-putri panjenengan di SD Gundara masih dalam kondisi tidak tahu apa-apa ya, kelas 1 masuk, belum bisa baca, belum bisa menulis, belum bisa hitung-hitungan. Tapi dengan Rafael, Bapak dan Ibu guru di sini sudah berusaha semaksimal mungkin, dan sekarang sudah terlihat ya wajah-wajah putra-putri panjenengan perubahannya luar biasa. Sudah pintar-pintar ya, minimal bisa baca dan bisa menulis. Saya jamin kelas 6 sudah lancar semua. Nah, ini menjadi dasar, menjadi fondasi. Ketika anak-anak memiliki karir yang lebih tinggi, kalau tidak didasari dengan ilmu dasar membaca dan menulis dan berhitung, maka tidak akan bisa baca. Kuliah di tempat perguruan tinggi yang pintar matematika, pintar ekonomi, pintar IPA, pintar apapun, kalau tidak didasari dengan membaca dan menulis, maka mospro ya, tidak akan bisa. Maka kita perlu patut bersyukur, berterima kasih. Ya, saya sudah mengucapkan terima kasih atas saya panjenengan, dan kita ada ibadah baliknya tentunya gitu. Kami manusia biasa loh itu. Gitu. Ketika jerih payah kami paling-paling guru SD gitu, kami juga masih punya rasa apa ya, gelo gitu. Kalau ada apresiasi, terima kasih Bapak Ibu guru sudah mengajar anak-anak saya. Kami bangga, kami senang baik-baiknya. Nah, juga Bapak Ibu, ketika kami sudah melepas putra-putri panjenengan dari penjara, maka amanah panjenengan ini kita sudah lepas, kita kembalikan ke panjenengan. Tentunya setiap anak yang dilahirkan di dunia ini adalah amanah ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, maka amanah ini untuk keberhasilan pendidikan itu dibagi. Pertama, amanah yang utama dan pertama adalah dari orang tua, dari madrasah pertama adalah orang tuanya. Kemudian kedua adalah sekolah, ketiga adalah masyarakat. Nah, trisentra pendidikan ini yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat ini harus saling mendukung, saling menguatkan. Ketika salah satu saja tidak
bisa, tidak kuat, maka pendidikan akan gagal. Itu fungsinya seperti itu. Jadi walaupun bapak dan ibu guru di sekolahan sudah mendidik dengan baik, mengajari perilaku yang baik, hal-hal yang baik, tapi ketika di rumahnya abai, orang tua tidak memperhatikan pendidikan putra putrinya, maka tidak akan mempan. Karena di rumah itu hal yang utama, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalau orang tua abai tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya, maka ini otomatis akan gagal pendidikan, ya. Karena orang tua, keluarga adalah pendidikan awal, pendidikan utama yang akan membentuk karakter dan kecerdasan siswa, kecerdasan anak. Kemudian nanti setelah dari sekolah, orang tua, keluarga, kemudian dilihat pergaulannya di masyarakat. Anak-anak perhatikan ya. Sekarang di masyarakat, kalau kalian tidak bisa pilih-pilih teman, tidak bisa berteman dengan orang-orang yang baik, kamu akan ikut mereka, kamu akan tercemar dengan mereka. Aku umpamakan, misalnya kalian berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kalian akan ikut berbau wangi, ya. Tapi ketika kalian berteman dengan pembuat besi, ya, maka kalian akan kecipratan apinya dan kecipratan bau sangitnya. Maka pintarlah memilih-milih teman. Ketika bergaul di masyarakat, kalian berteman dengan orang yang salah, orang yang perangannya buruk, kalian juga akan kena imbasnya. Nah, jadi itu di keluarga sudah dididik dengan baik, di sekolah sudah diajari hal yang baik, tapi salah pergaulan juga akan mengotori pribadi kalian. Maka 3 hal ini perlu kalian ingat baik-baik. Jangan sampai kalian salah pergaulan. Nah, Bapak Ibu, bahwa siswa-siswi putra putri Panjenengan ini beban hidupnya itu lebih berat dari ketika Panjenengan masih kecil, ya. Ketika saya masih kecil, Panjenengan Bapak Ibu masih kecil, mungkin beban hidupnya ya cuma ya tidak bisa kurang makan, ya, makanannya kurang, atau hanya teknis belaka, hanya kadang makan kurang biasa. Bahkan saya belum sampai makan sego aking, ya, itu karena kurang, karena tidak ada makanan. Nah, itu penderitaan zaman dulu, hanya kekurangan makan, kekurangan biaya, mungkin hanya teknis dulu. Tapi kalau sekarang, walaupun makanan tercukupi, sandang pangan tercukupi, bagaimana dari Panjenengan, beban hidupnya itu lebih berat. Karena apa? Mereka itu hidup di dunia yang berbeda, dunia maya dan dunia nyata. Sekarang zamannya era digital semua, segala informasi gampang sekali masuk ke otak kita. Ketika kita salah ngeklik, ya, bermain, maka bisa salah semuanya. Mereka semua hidup di alam nyata, hidup di masyarakat seperti biasa, tapi dia juga hidup di alam maya, alam digital. Dimana sekarang kalau misalnya anak-anak kurang info, misalnya tidak tahu info terkini, dia akan kok jadi gaptek, ya, merasa minder. Kalau saya mau gaptek, saya tidak punya HP, tidak punya laptop, mereka minder. Nah, jadi beban mereka itu walaupun kelihatannya senang, tapi mereka punya beban yang luar biasa karena dia hidup di dunia maya dan dunia nyata. Maka perlu bimbingan Panjenengan semua, perlu dukungan Panjenengan semua, perlu ditanamkan karakter pada anak itu. Pertama yaitu karakter mengenal Tuhannya, ya.
harus dikenalkan, harus didorong selalu sholat 5 waktu, ikut ngaji, itu harus ditanamkan seperti ini. Ya. Contoh mengenal Tuhannya, mungkin anak-anak kan sedang bermain, sekarang sedang di sepeda, sepeda nanti. Ketika anak-anak minta pada kalian, kok tugas ke sepeda, kok tugas ke HP itu. Ketika jangan tidak punya uang, jawab berikut raga berduit, raga berduit paham ya? Paham saya mau jawab paham ya? Paham berarti. Contoh bukan uang kampung apa ini? Contoh kampung. Nah, ketika ada misalnya anak, ini yang biasanya terjadi, anak-anak kan mesti minta sesuatu pada orang tua ya. Saya minta HP, minta sepeda, minta apapun. Ketika jangan tidak punya uang, maka jangan langsung dimarahi, raga berduit, anak-anak jadi jangan, itu akan membuat otak anak itu orang tua itu tidak perhatian, orang tua itu sulit, orang tua itu dan sebagainya. Maka cara yang baik apa? Kita kenalkan dengan Allah, dengan Tuhan kita. Nah, jawab begini. Ketika anak-anak itu jangan minta sesuatu, maka jawab, nah, Bapak, ibu saya ini belum punya uang, belum punya duit, belum punya duit. Ayo jawab kalau Gusti Allah, ya, untuk Gusti Allah memberi rezeki pada bapak atau ibumu, biar Allah itu melancarkan rezekinya. Nanti harus duitnya sudah dapat uang, kamu akan berikan. Akhirnya apa? Oh iya, tapi segala sesuatu itu kita harus minta kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah, Allah yang memberi rezeki kepada orang tua kalian, sehingga orang tua kalian bisa memberikan apa yang kalian mau. Jadi tanamkan sekarang anak-anak kita pertama adalah mengenal Tuhannya, mengenal Tuhannya, terus nanti didorong untuk selalu ngaji, sholat, dan insya ketika dia menjadi orang yang soleh, insya Allah ini menjadi investasi akhirat Bapak Ibu. Ya. Karena amal yang tidak akan terputus salah satunya adalah waladun solihun, anak yang soleh-solehah yang kelak di akhirat, yang kelak akan menjelang sudah meninggal semua, mereka semua bisa mendoakan kepada panjenengan semua, dan doa-doa anak yang soleh itu terkabul, itu menjadi simpanan kita di akhirat tidak akan terputus. Anak selalu mendoakan kita ketika sudah meninggal. Anak-anak panjenengan selalu berdoa, ya Allah, akhirnya bisa orang tua kami, sehingga jangan bisa masuk dalam golongan orang yang diberkahi oleh Allah, masuk surga tentunya ya Allahumma amin. Jadi pentingnya anak kita adalah investasi kita, maka jagalah anak kita. Anak kita adalah amanah dari Allah dan investasi kita di akhirat kelak. Ketika kita menyiapkan anak-anak kita, menyia-nyiakan anak-anak kita, maka kita tidak akan memperoleh investasi kita, memperoleh hasil yang baik. Mungkin ya, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan. Intinya saya bersyukur, saya bangga pada kalian semua anak-anakku, dan merasa berterima kasih kepada orang tua yang telah menitipkan doa kami, doa dari Bapak Ibu, yaitu kalian telah bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Allahumma amin. Saya doakan, saya selalu berdoa agar siswa-siswa yang pernah saya ajar, ya, jadi doa insya Allah doa sholat, ya, doa sholat kita, yaitu mendoakan agar siswa-siswa yang pernah saya ajak menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang membanggakan, yang bisa menjadi kebanggaan orang tua dan masyarakat. Dan kami selalu berdoa agar siswa-siswa kita ini menjadi orang-orang yang ketika saya dengar mantan murid SD Bundaran
siapa Aulif menjadi apa direktur di rumah sakit. Kayak mantan murid itu alhamdulillah. Ya. Kami bangga, kami senang. Walaupun kami tidak merasakan secara langsung ya, tidak mungkin kan Aulif membangun Pak Guru dan Bu Guru tidak mungkin. Tapi mendengar mereka sukses saja itu sudah bangga, senang, merasa senang. Tapi ketika kita mendengar kalau siswa-siswi kita mantan muda di penjara, oh ternyata jadi pencuri ya, rasa royo-royo ya, kami kayak teman, jangan sampai seperti itu. Banggakan jaga alma mater kalian, yaitu alma mater SD Kunjaran, jaga sikap kalian di mana kalian berada, jangan sampai kalian salah langkah, salah teman, salah sahabat, salah pergaulan sehingga kamu tidak bisa menjadi kebanggaan orang tua dan guru. Demikian pesan dari Pak Guru. Saya kata yang sebesar-besarnya saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak